Para pemirsa setia CB Channel dimanapun Anda berada, di sesi akhir diskusi kita bersama Pak Muhammad Fuad, Ketua DPC PKB Kota Depok, kita akan mengulas tentang budaya. Faktanya adalah jaipongan diharamkan. Budaya masyarakat yasinan sudah mulai dipinggirkan. Isra Mi'raj, Maulidan mulai dibid'ahin. Kemudian mulailah ada degradasi budaya. Pada kesempatan ini, di sesi akhir, saya ingin bertanya kepada Pak Fuad. Akar budaya lokal ini kan sebuah kekuatan. Ya. Sejauh mana kekuatan budaya lokal ini dapat dijadikan sebagai sebuah inspirasi untuk memperkuat ketahanan masyarakat, ketahanan umat? Ya. Bagaimana Bapak menjelaskannya? Ya, yang namanya budaya itu kan adalah hasil kreasi, ya, hasil kreativitas masyarakat setempat yang kemudian diterjemahkan dalam hal-hal yang sifatnya itu adalah merupakan nilai, kan itu ya. Jauh Islam turun di Indonesia, Nusantara, itu budaya di berbagai sekian ribuan, puluhan ribu pulau itu sudah ada semenjak Islam belum ada. Nah, artinya apa? Artinya bahwa kita tidak mungkin lepas dari budaya setempat. Kenapa? Karena memang budaya itu ada sebelum kita ada. Ya, untuk itu ada hal-hal budaya yang memang baik dan ada budaya yang dianggap tidak baik. Nah, tapi ketika kita melihat budaya yang tidak baik, bukan serta-merta langsung menghajar atau kemudian meniadakan, itu tidak. Dengan pendekatan-pendekatan tertentulah yang kemudian kita mampu memberikan budaya itu menjadi sesuatu yang baik. Gitu. Nah, misi PKB adalah bagaimana menarik akar budaya yang ada kita bumi Kota Depok ini menjadi sesuatu budaya kekuatan. Lokalnya. Betul, budaya lokal dalam konteks Depok. Depok adalah Jawa Barat dan Jawa Barat adalah Sunda. Jadi kita menarik kembali akar budaya Sunda menjadi suatu tuan rumah yang ada Kan di Kota Depok. diharamin Pak Fuad. Ya, persoalan haram atau halal dan sebagainya, itu kan persoalan persepsi orang-orang tertentu Mengumbar saja. syahwat katanya. Ketika kita kembali tadi bahwa sebelum Islam turun di Nusantara, budaya-budaya itu ada. Ya, tinggal bagaimana pendekatan penyebaran Islam ala Wali Songo itu menjadi satu referensi. Bagaimana kita membangun satu masyarakat yang lebih baik sehingga budaya-budaya itu bisa kita tidak dilupakan atau tidak dimusnahkan, tapi diisi dengan persoalan-persoalan yang lebih baik. Setujukah Anda pada saat saya katakan bahwa mengesampingkan budaya lokal sama dengan memperlemah ketahanan masyarakat? Ya, saya sepakat itu. Karena apa? Karena membangun sesuatu itu harus dari dalam dulu. Ya, membangun sesuatu sebelum ada kekuatan dari eksternal, harus ada kekuatan dari internal dulu. Nah, kearifan lokal yang ada di lokal tertentu, daerah tertentu, itu menjadi sesuatu kekuatan nilai yang selama ini tidak bisa dikalahkan dengan yang lain-lain. Liberalisme dalam konteks westernisasi itu bisa dikalahkan dengan kearifan-kearifan lokal yang mau tidak mau harus kita lestarikan. Budaya gotong royong, musyawarah, dan lain seterusnya. Dan kota ini udah miskin dengan budaya yang Anda sebutkan tadi. Betul, kota ini sudah sangat miskin. Kenapa? Bukan karena banyak pendatang atau apa dan sebagainya. Karena memang kita semakin hari semakin meninggalkan aspek budaya lokal yang ada. Ya. Seperti itu, Pak. Jadi kalau boleh saya katakan kota ini bukan makin lama makin maju, makin tertinggal. Karena budaya gotong royongnya, budaya budaya gotong royong udah ditinggalkan. Ya. Kemudian budaya penghakiman sendiri, betul, ya, memvonis kesalahan orang sendiri, ya, itu sudah suatu hal yang biasa. Betul. Budaya musyawarah untuk mufakat juga sudah mulai dipinggirkan. Betul. Kemudian
mampukah masyarakat Kota Depok ini menjadi pemilih yang cerdas sesuai dengan apa yang Anda sampaikan tadi? Ya, ada dua kriteria masyarakat. Masyarakat yang cerdas dalam konteks kualitas demokrasi dan masyarakat yang cerdas dalam konteks pragmatisme tadi itu. Jadi masyarakat sekarang itu hampir ya sebagian besar itu namanya cerdas dalam berpolitik itu adalah karena pemberian uang yang besar, karena pemberian imbalan yang besar. Ada kata-kata profesionalisme lagi kata-kata. Di dalam demokrasi itu sekarang pelaku-pelaku politik itu. Nah, karena di dalam politik itu kan ada tiga hal. Politisi, maklar politik, sama pekerja politik. Ya. Ya kan? Nah, politisi ini adalah orang yang bagaimana kebijakan-kebijakan atau tujuan-tujuan bersama itu adalah bisa dilakukan dengan nyata. Meskipun orang itu tidak nyalek, tapi kalau dia punya keinginan kuat secara nalar, secara spirit, bagaimana kearifan-kearifan itu bisa ditunggangi atau bisa dimanfaatkan dari partai politik tertentu, itu adalah politisi. Dialah menjadi tokoh. Politisi. Tapi kalau kemudian maklar politik, jualan satu dengan jualan yang lain, yang penting untung, itu adalah maklar politik. Peramu politik. Pekerja politik adalah ketika, tolong saya bikin ini, dan sebagainya, ya kan? Dapat bayaran. Siapa derajat yang paling bermasalah ketika negara ini carut marut adalah maklar politik. Dan maklar politik itu banyak di kota Anda ini. Dan artinya juga tidak dipersalahkan, ya kan? Tapi artinya kalau maklar SIM itu ada yang marahin, ya. Nah kalau maklar politik ini siapa yang tukang sempritnya? Ya terserah siapa. Bawaslu kah? Ya, maklar politik ini kan sebenarnya tidak nampak gitu kan. Tapi terpraktekkan. Pak Edi, saya punya masa 1.000. Mau bayar saya? Nah, jangan-jangan di KPUD sendiri itu dilakukan pembiaran mengenai maklar politik ini. Ya, artinya baik di KPUD, baik di yang namanya Panwaslu, baik yang namanya di institusi kejaksaan, pengadilan dan sebagainya. Ya jujur aja, itu adalah bagian dari masyarakat. Ini budaya yang memang harus kita lawan. Bukan berarti semua budaya itu adalah running well atau misalkan baik. Ya. Nah, budaya-budaya inilah merupakan salah satu PR buat partai politik manapun, termasuk PKB, untuk memberantas hal-hal yang sifatnya tadi itu. Sekali lagi, maklar politik tidak ada salahnya. Ya, saya tidak mengatakan bahwa maklar politik adalah haram hukumnya. Tapi justru negara ini diputar-putar itu karena maklar politik. Oke, baik. Anda mengeluarkan statement yang cukup keras pada dialog kita pada kesempatan kali ini. Maklar politik itu telah berkontribusi buat penghancuran kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Baik, berarti dari dialog kita pada malam hari ini dapat kita simpulkan bahwa PKB Kota Depok siap untuk menghadapi pemilu pada 9 April 2014 yang akan datang. Dan edukasi masyarakat, penguatan budaya lokal, ini adalah sebuah strategi pemenangan yang dilakukan dengan membangun komitmen yang kuat serta memandang pemenangan adalah sebuah amanah yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Kita berharap semoga apa yang disampaikan tadi membawa dampak positif buat masyarakat dan masyarakat bisa menilai. Karena masyarakatlah yang memiliki kekuasaan itu sendiri. Saya kira demikian. Saya Haji Edi Faisal. Terima kasih atas kesempatan untuk berdialog kepada Pak Muhammad Fuad sebagai Ketua DPC PKB Kota Depok. Terima kasih Pak Fuad. Sama-sama, Pak Edi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.